Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkat hidayah dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu melakukan aktivitas rutinitas keseharian kita. Salawat serta taslim juga tidak lupa kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kita tentang Islam, di mana Islam adalah satu-satunya jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya berdiskusi dengan anak TK ya. Saya katakan anak TK karena dia dengan polosnya mengakui bahwa sebentar lagi dia akan memperingati ulang tahun Tuhannya yang ke-2014. Dan lucunya lagi dia mengatakan Tuhannya lebih muda daripada ciptaan. Nah, ini lucu, makanya saya katakan dia ini debater anak TK, namanya Stefanus. Ya, coba para sahabat semua dengarkan bagaimana rendahnya dan hinanya Tuhan saudara-saudara kita menurut pandangan mereka sendiri. Saya kira seperti itu sebagai pengantar. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tetap kompak selalu dan jangan lupa untuk senantiasa saling mendoakan. Saya kira seperti itu. Salam satu Tuhan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Stefanus, apakah Anda bisa diajak berdiskusi? Silakan aja, Bang, ya. Silakan aja. Ya. Oke, saya ada pertanyaan sederhana. Sedikit lagi Tuhanmu ulang tahun. Kalau saya boleh tahu, ini ulang tahunnya yang keberapa? Silakan. Ini ulang tahunnya yang ke-2014. Usia Yesus sekarang 2014 tahun. Sudah cukup tua juga Yesus itu ya. Tapi tua mana dengan Adam kira-kira menurut Anda? Bang, pertanyaanmu pertanyaan anak TK, Bang. Ya. Aduh. Oh, itu pertanyaan anak TK ya. Kalau begitu tolong dijawab dong tadi. Apa jawabannya kira-kira? Tuhanmu kan ulang tahun yang ke-2014. Nah, Adam itu kira-kira tua mana dengan Yesus? Tolong dijawab. Anak TK aja udah tahu jawabannya, kok kamu yang tua kok gak tahu. Memalukan. Nggak pernah ngaji ya? Kok larinya ke ngaji? Kalau Anda mengatakan bahwa ini adalah materi anak TK, ya coba Anda jawab. Ya, jangan-jangan Anda tidak bisa jawab. Tadi kan Anda mengatakan ini ulang tahun Yesus yang ke-2014. Nah, saya tanya, tua mana dengan Adam? Jawab dong. Siapa bilang belum ada, ya? Sudah ada, semenjak dunia belum ada, Tuhan sudah ada, yaitu bukan namanya Yesus, tetapi Allah. Paham? Tadi katanya ini ulang tahunnya yang ke-2014. Kok jadi mabuk sih kamu? Kau tuh yang mabuk ya? Kau yang mabuk.
Nggak usah saling nggak usah saling menyalahkan satu sama lain. Jawab aja, ya. Tua mana antara Adam dengan Tuhanmu Yesus? Silakan. Oke, lebih tua Adam. Emang kenapa? Hah? Hah? Emang kenapa kalau lebih tua Adam? Hah? Kenapa? Iya, nggak apa-apa, santai aja. Cuman pingin tahu aja. Ternyata Adam alaihissalam lebih tua daripada Tuhanmu. Ya udah, pingin tahu itu aja. Oh gitu, cuman itu aja yang lu mau pengen tahu. Oh, nah sekarang saya bertanya kepada Anda, ya. Silakan jawab pertanyaan saya. Pertanyaannya adalah, apakah Isa Al-Masih itu adalah Yesus? Silakan jawab. Jadi jelas bahwa antara Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus yang disembah oleh orang Kristen itu berbicara mengenai oknum yang satu. Nah, perbedaannya kemudian itu disebabkan oleh adanya penyelewengan terhadap pribadi Yesus yang dianggap sebagai dewa-dewa atau roh-roh yang kemudian menjelma menjadi manusia. Itu yang perlu kamu paham. Abang, saya tanya, apakah Isa Al-Masih itu adalah Yesus? Ya. Kalau Isa Al-Masih itu adalah Yesus, abang bilang saja, ya, bilang gini, Isa Al-Masih itu adalah Yesus, atau Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Gitu aja, ya. Halo, kan tadi sudah saya jawab bahwa Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu adalah oknum yang sama. Yang membedakan kemudian adalah sudut pandang atau akidah tentang beliau oleh Islam dan oleh Kristen. Kalau akidah Islam terhadap Yesus dan Isa itu sama dengan akidah yang disyariatkan oleh Yesus itu sendiri. Sedangkan akidah yang ditanamkan oleh Kristen terhadap Yesus itu sama dengan akidah yang ditanamkan oleh Paulus terhadap Yesus. Itu yang perlu kamu paham. Bagi Islam, Nabi Isa atau Yesus itu adalah hamba Allah. Bagi Yesus, dirinya itu adalah hamba Allah. Nah, bagi Kristen, Yesus itu adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Bagi Paulus juga sama. Berarti ketika kita sedang membahas tentang oknum Nabi Isa alaihissalam dan juga Yesus Kristus, maka akan ada dua mata pengajaran yang berbeda. Pengajaran Yesus dan pengajaran Islam itu akan sama, mengajarkan Yesus sebagai utusan Allah. Kalau pengajaran Kristen dengan Paulus juga sama, mengajarkan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Jadi yang membedakan kemudian adalah akidahnya, pemahamannya. Nah, pemahaman Islam dan Yesus itu sejalan. Kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Kristen dan Paulus juga sejalan. Kalau Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Seperti itu. Tolol semua umat Muhammad, nggak berani VN dan nggak berani jawab pertanyaan saya. Tolol semua, mencet, pada kabur semua, lari nggak tahu gila gulit, tabrak tembok. Saya masih ada di sini. Ya, saya menunggu detik-detik ulang tahunnya Tuhanmu. Santai aja Pak. Nah, kalau abang masih ada, coba deh abang jawab pertanyaan saya. Apakah Isa Al-Masih itu adalah Yesus?
Silakan. Loh, yang mengantuk sebenarnya saya atau Anda ini? Ini ini saya sudah ngantuk kali loh. Tinggal menunggu tanggapan Anda. Tapi ternyata Anda kelihatannya udah tidur. Itu VN saya udah 2 kali loh yang mengatakan bahwa antara Nabi Isa alaihissalam dan juga Yesus itu adalah membicarakan oknum yang sama. Ya, yang membedakannya adalah akidah orang Kristen terhadap Yesus. Perlu kamu paham bahwa Nabi Isa atau Yesus itu tidak menggunakan bahasa Arab dan juga tidak menggunakan bahasa Yunani. Ya, perlu disadari juga sosok yang ditunjuk dengan menggunakan nama Isa maupun nama Yesus itu bukan hidup di kalangan orang Arab dan juga bukan hidup di kalangan orang Yunani. Nah, Yesus ini adalah orang Ibrani. Ya, itu yang perlu kamu pahami, khususnya suku Yahudi. Jadi sudah sewajarnya bila nama asli sosok yang disapa dengan Yesus atau Isa itu punya nama asli dalam bahasa Ibrani. Paham ya? Jadi yang membedakan antara Islam dengan Kristen itu adalah soal akidah terhadap Yesus atau terhadap Isa. Ya, oknum ini adalah satu. Dialah nabi yang diutus kepada Bani Israel. Paham sampai di sini? Aduh. Abang, Yesus itu bukan Isa, ya, bukan Isa Al-Masih. Kenapa saya mengatakan Yesus itu bukan Isa Al-Masih? Karena Isa Al-Masih lahirnya di Arab, di pohon korma, ya. Sedangkan Yesus lahirnya di Bethlehem, ya. Lahirnya Yesus di Bethlehem, di kandang domba atau kandang sapi, ya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa satu oknum itu salah total, ya, salah total. Yesus sudah naik ke surga, baru munculnya Al-Quran. Itu kira-kira bagaimana Yesus bisa ada lagi di dalam Al-Quran, ya? Gimana caranya itu bisa ada lagi Yesus di Al-Quran? Itu yang dinamakan Isa. Karena Anda mengatakan Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Begitu. Jangan tertawa kalau dipaksakan. Ya. Kamu ingin membedakan Yesus dan Nabi Isa itu di tempat berdasarkan tempat kelahirannya. Satu di bawah pohon korma, satunya di kandang binatang yang ditandai dengan adanya pohon pinus. Dan kamu perlu tahu, di Timur Tengah itu adanya pohon korma. Ya, bukan pohon pinus atau pohon cemara. Belajar lagi lah, iya kan? Jadi kalau kamu katakan Yesus bukan Nabi Isa, alasannya karena Yesus itu lahir di kandang binatang, tentu bau. Sementara Isa Al-Masih lahirnya di bawah pohon korma, tentu asri, udaranya segar. Lalu kemudian kamu mencoba membedakan dari sudut pandang itu. Kamu salah. Ya, dari situ aja sudah ketahuan kan bahwa cerita tentang Yesus, ya, itu berimbas kepada akidah yang salah tentang dirinya. Itu yang perlu kamu pahami.
Kemudian yang kedua, bukti jelas yang tidak bisa kau bantah kaitannya dengan siapa Yesus yang kau sembah itu. Ini saya harus ajarkan samamu. Di dalam kitabmu itu tertulis adanya pengabaran tentang tiang salib Yesus yang tertulis kata INRI. Ya, ngerti nggak? INRI itu apa? Huruf I-nya itu merujuk kepada nama Yesus. Apa itu? Isa. Isa. Ngerti? Isa. Bukan Yesus, tapi Isa. Kemudian N-nya itu adalah Nasorais, atau artinya orang Nazaret. Kemudian R-nya itu kalau nggak salah Rex. Ya, Rex. Atau Basileus, Ton. Yang mana diartikan raja. Kemudian Yodaion itu merujuk kepada orang Yahudi. Jadi INRI itu artinya kepanjangannya Isa orang Nazaret, raja orang Yahudi. Paham ya sampai situ ya? Jadi jangan kamu pernah mengatakan bahwa Yesus itu bukan Nabi Isa. Kalau kamu mendudukkan konsep ketuhananmu terhadap Nabi Allah bernama Isa alaihissalam yang kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus, tentu tidak nyambung. Tapi kalau kamu mendudukkan ajaran Yesus ya sebagaimana yang diimani oleh umat Islam, maka Yesus itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Kenapa kemudian namanya berubah menjadi Yesus? Ya supaya penganut-penganut pagan mitologi Yunani mudah untuk memahami, menyebut nama Isa Al-Masih. Sementara kamu harus tahu dengan baik bahwa Yesus Nazareos Rex Eulation itu merujuk kepada pribadi yang sama dengan Nabi Isa. Karena di situ disebut Isa, bukan Yesus. Paham? Oke, saudara Stefanus, ya pertama Anda sudah membuktikan bahwa Adam lebih tua daripada Tuhanmu. Ya tadi Anda sudah jawab seperti itu ya kan? Jadi gugut dia menjadi Tuhan yang benar. Kalau Tuhan-Tuhanan boleh silakan aja. Kemudian Anda mengatakan Isa alaihissalam dan Yesus itu bukan oknum yang sama karena satu lahir di satu lahir di bawah pohon kurma, yang satunya lahir di dalam kandang binatang, ya. Namun di sini sudah ditunjukkan oleh Guru Hans, saudara saya, kitab Ulangan ayat 3 dari Ulangan 34 tentang lembah Yeriko, yang mana di situ jelas menceritakan tentang adanya wilayah di mana wilayah itu memang dipenuhi oleh pohon korma, sehingga jelas bahwa Maria ibunya Yesus itu memang hamil dan melahirkan di wilayah yang penuh dengan pohon kurma, bukan pohon pinus atau pohon natal, bukan. Untuk lebih jelasnya kamu boleh baca dalam Yosua 7 ayat 1 sampai ayat 26. Di situ sangat jelas diterangkan bahwa wilayah daripada tempat Maria hamil itu adalah wilayah yang disebut dengan kota korma. Agar kamu paham dengan baik. Artinya adalah satu kemustahilan orang yang mulia, apalagi Tuhan, lahir di kandang binatang, gitu ya. Di sini kamu sudah membuktikan kesalahan dua sekaligus. Mengakui Adam lebih tua daripada Yesus Tuhanmu, dan mengakui Yesus Tuhanmu itu lahir di tempat yang hina, rendah, nista. Saya kira kita sudahi aja sampai sini ya. Terima kasih karena kamu sudah berdiskusi dengan ngawur. Tidak ada ilmu, tidak ada berdasarkan ilmu, hanya meremehkan aja
Ya, debater-debater muslim lain saya lihat kamu remehkan, padahal kamu sendiri tidak punya ilmu. Ya, terima kasih kamu sudah jujur bahwa Adam lebih tua daripada Tuhanmu Yesus. Saya ucapkan sama Anda selamat bersesat-sesat ria menanti ulang tahunnya Tuhan atau putra dari Dewa Matahari. Karena Yesus itu hanya topeng, sebenarnya yang kalian sembah itu adalah Dewa Zeus. Saya kira seperti itu. Salam beda Tuhan dari saya. Terima kasih.